Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu 12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara live streaming ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Jeff Talise. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini dari kitab surat Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman
dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal dosa kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami, dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami.
setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku menggoda. Di hati dan benciku padamu kasih sayang. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat kekasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yoel pasal 2, Yoel pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat 13. Yang demikian bunyi firman Allah, suruhan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu Saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Sebelum kita membaca ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan kehendak Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang menghadap hadirat-Mu saat ini. Di dalam persekutuan kami bersama, baik di gereja-Mu, juga di rumah tangga jemaat masing-masing. Kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Di dalam firman yang hendak kami baca di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Roma 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya. Selamat beribadah, baik di gereja ini dan juga di rumah jemaat masing-masing. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada Tuhan. Kalau kondisi belum stabil, ya, artinya virus yang ada, ya, virus corona dan virus-virus yang lain itu masih ada. Ya, tetapi ya, karena kasih Tuhan kita boleh hadir dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pokok ajaran yang diwariskan oleh Martin Luther, ya, itu tokoh reformator gereja, ya, adalah hanya oleh karena iman. Itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Dasar ajaran Luther adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Seperti yang tercantum dalam pembacaan kita, saudara-saudara. Ya. Hal ini dicanangkan oleh Luther sebagai reaksinya, ya, reaksi Luther atas ajaran gereja di masa itu, yang mengeluarkan ide tentang pembenaran melalui sakramen. Ya, itu. Jadi menurut mereka, ya, perbuatan manusia itu, ya, bisa menyelamatkan. Itu ajaran, ya. Tentu kalau kita mau melihatnya, ya, bertentangan dengan ajaran dari Rasul Paulus, Bapak Ibu yang kekasih. Nah, hal yang sama juga ditentang oleh Rasul Paulus, namun dengan kasus pemahaman yang salah dari orang Yahudi tentang Taurat. Ia berkata, ya, atau Rasul Paulus berkata bahwa manusia tidak bisa diselamatkan hanya dengan memberlakukan
Taurat. Ya. Nah, perbuatan manusia, ya, apapun itu, tidak bisa, tidak dapat membenarkan manusia. Jadi kita kembali Bapak Ibu dan Saudara pada pemahaman Rasul Paulus. Ya, hanya iman, gitu Bapak Ibu ya. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang memungkinkan keselamatan itu terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, keselamatan juga itu tersedia bagi orang-orang non-Yahudi, ya, yang tidak mengenal Taurat. Itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, ya, baik Rasul Paulus maupun Martin Luther mampu untuk mengedepankan pemahaman bahwa iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang membenarkan manusia. Ya. Tapi juga Bapak Ibu tidak berarti bahwa perbuatan itu tidak penting. Tidak, itu penting perbuatan itu. Ya. Perbuatan melakukan kehendak Tuhan itu adalah respon kita, ya, respon kita akan pembenaran yang telah, ya, kita terima, saudara-saudara. Ya. Ibadah kita baik secara ritual yang kita lakukan, ya, baik di gereja ini, ya, cara ritual juga yang kita lakukan di rumah-rumah, ya, itu bukan asal-asal ibadah, itu ritual, Bapak Ibu yang kekasih, ya. Atau juga dalam bentuk, ya, ibadah secara aktual, ya. Gitu. Jadi secara ritual, ya, tata ibadah segala macam sampai ada 4 rumpun, saya kira Bapak Ibu saudara tahu itu. Ya. Nah, kemudian ada ibadah secara aktual, artinya, ya, melakukan itu Bapak Ibu yang kekasih. Tidak hanya mendengar kemudian pulang selesai, tidak. Ya. Tetapi melakukan firman Tuhan itu, ya, dengan iman yang sungguh. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Jadi mau dikatakan bahwa kita beriman, betul, tapi juga iman itu dinyatakan, ya, melalui perbuatan kita, Bapak Ibu yang kasih. Ya. Dan kita lakukan itu karena kita telah beroleh berkat keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, masalahnya sekarang bagaimana, ya, kita hidup. Ya, bagaimana kita hidup di dalam nuansa pembenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya. Beriman dengan sungguh. Ya. Dan dengan demikian merupakan hal-hal, beriman dengan sungguh dan kemudian melupakan hal-hal lain yang dulu merupakan pembenaran
ingat pada Yesus Kristus. Ya. Dan lupakan yang lain, saudara-saudara. Ya. Atasi berbagai dosa dan pelanggaran yang dahulu, yang begitu membelenggu kita, sehingga sukar untuk mengerahkan hati pada Tuhan. Ya. Tinggalkan itu, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Atasi semua itu dengan kuasa ya, yang Yesus berikan kepada kita. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 jelas itu, Bapak Ibu yang kasih. Kita menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa, saudara-saudara. Ya. Dan dengan kuasa itu kita mampu atasi berbagai rujukan dunia yang acap kali membuat kita kabur dalam membedakan mana kehendak Tuhan yang sebenarnya, yang menyelamatkan, dan mana jalan dunia yang membinasakan. Kita bisa bedakan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Kalau kita sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, ya, kekristenan kita, ya, kekristenan kita tidak akan memberi pengaruh apa-apa baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, jikalau kita tidak berbuat sesuai perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin menjadi lebih baik, jika kita ingin menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini, ya, lakukanlah, Bapak Ibu yang kekasih. Laksanakan apapun yang dapat kita kerjakan dalam terang atau dalam kehendak Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu yang kasih, memang kalau kita lihat banyak orang berbuat, ya, seperti apa yang ia imani. Banyak orang berbuat seperti apa yang ia imani. Tapi toh pada akhirnya mengalami kesia-siaan. Kenapa? Ini persoalan. Ya. Karena mereka tidak setia pada hidup berimannya. Pada mulanya, setiap orang biasanya menggebu-gebu dalam hidup kekristenannya. Kelihatannya sungguh taat. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia tergoda dan kembali menuruti hawa nafsu dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, banyak juga orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya. Namun dalam praktek hidup setiap hari tidak sesuai dengan kapasitas hidup orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Banyak orang, Bapak Ibu yang kekasih, dalam hidupnya gampang dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi. Ya. Dan apa yang terlihat secara, ya, kasat mata, saudara-saudara, itu yang menggoda. Hidup beriman itu harus menghadapi ujian, dan ujian terberat dihadapi oleh orang beriman adalah ketika berada dalam pergumulan, saudara. Ya. Dalam pergumulan orang percaya, Bapak Ibu yang kasih, kadang kita kuat, kadang, ya, kita tidak kuat untuk bertahan, saudara-saudara. Ya. Saudara yang kekasih, kunci dalam hidup
yang berhasil. Kunci dalam hidup kita yang sungguh-sungguh menjadikan kita orang yang berbahagia adalah iman kepada Yesus Kristus. Ya. Tapi bukan hanya beriman, saudara, tapi iman itu direalisasikan. Ya. Dinyatakan, saudara-saudara, iman itu dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, ya, nyatakan itu di dalam persekutuan ibadah kita, saudara. Itu. Ya. Kalau kita katakan kita beriman kepada Yesus Kristus, ya, kemudian kita melakukan ibadah kita asal-asal saja, ya, ibadah secara ritual, ya, suka lakukan, tidak suka ya biar saja. Ya. Itu namanya bukan beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Kalau kita sungguh beriman kepadanya, jelas di sini firman Tuhan katakan itu. Kita rindu untuk bersekutu terus bersama Tuhan. Ya. Di rumahnya yang kudus, gereja, di rumah masing-masing. Ya. Memang saudara yang kekasih, kondisi situasi kadang ya, membatasi. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa ibadah. Bisa. Kita bisa memuji nama Tuhan. Bisa mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita beribadah secara ritual. Dan juga kita beribadah secara aktual. Melakukan. Karena kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari. Ya. Firman Tuhan mengajak kita. Berimanlah yang sungguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan lakukanlah iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri. Ia semua orang rasakan damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia itulah
Jemaat yang kekasih, saya undang berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, maafkan itu, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini dalam persekutuan kami. Kami boleh bersama-sama mendengar, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya, iman yang ada harus dinyatakan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya firman Tuhan mengajak kami untuk kami tidak hanya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga melakukan iman itu dalam hidup kami sebagai respon kami untuk keselamatan yang Tuhan Yesus beri kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami, mampukan untuk kami dapat melakukannya. Kami sungguh-sungguh beriman. Dan iman itu kami nyatakan dalam hidup ini. Bapa di surga, kami mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk gereja Tuhan di tengah dunia Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus memberkati gereja-gerejamu. Khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam pelayanan-pelayanan, baik secara sinodal, secara musyawarah pelayanan, dan juga secara jemaat. Tuhan memberkati. Biarlah ya Tuhan ibadah-ibadah itu, pelayanan itu boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa khusus pendeta layanan di tengah-tengah jemaat GPIB Mengamasea, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta layanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen, yang dilakukan oleh para majelis, yang dilakukan oleh pengurus dan pelayan Pelkat, dari PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU, yang dilakukan oleh komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, koster, satpam, pun juga supir. Tuhan berkati semua pendeta layanan itu sehingga boleh berjalan dengan baik dan dirasakan oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah para pelayan-Mu Tuhan di tengah jemaat yang melayani. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan.
Kami boleh bersuka cita dengan jemaat-jemaat yang bersuka cita oleh karena hari ulang tahun kelahiran, oleh karena hari ulang tahun perkawinan, sukacita oleh karena bertambah anggota keluarga, dan juga ya Bapak, sukacita yang lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, kami sungguh bersyukur atasnya. Dan jemaat juga mengucap syukur untuk kasih Tuhan itu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka, jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 10. Tuhan Yesus memberkati. Ambillah yang Bapak, kondisi apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Saat mereka sakit, Tuhan jamalah. Tuhan sembuhkan mereka. Ya Bapa, yang sakit, baik yang dirawat di rumah, bahkan juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong mereka. Tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu menjamah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak Gerson Palar, Bapak Okto Irianta, Ibu Andi Sanjar, Ibu Maya Pinontoan, Ibu Resmiati Thomas, Ibu W.C. Sugeng, Ibu Ros Takalawangan, Ibu Teli Lato Perisa, Bapak Yosef Sinai, Ibu Alwina Lei Malaya, Ibu Ida Manengke, Ibu Herlina Puniman, Ibu Loisa Parihala, Bapak Theo Talahatu, Dera Rafael Huwei, Ibu Betsy Podu, Ibu Rusnia Abu Bakar, Ibu Bapak Solihin Iksan, Ibu Fin Samahati, Ibu Amelia Seba, dan Ibu Petersina Yonas yang dirawat di Jakarta. Tuhan, tolong mereka semua. Tuhan jamah dan angkat penyakit yang mereka alami. Mereka boleh sembuh dengan sukacita. Berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-jemaat yang berduka cita. Tuhan berikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, juga di bidang ekonomi. Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga mereka berhasil dalam pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi mereka ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberkati kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Begitu pula berdoa bagi warga jemaat sektor pelayanan 7 dan 8. Tuhan memberkati keluarga Andre Ngapandi, keluarga Manoi Noya, keluarga Samahati Mandiangan, keluarga Mutong Mandiangan, keluarga Unonongo Mandiangan, keluarga Podu Sinaba. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi jemaat-jemaat Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, pemerintah pusat sampai daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat-aparat keamanan, baik kepolisian dan juga TNI. Tuhan berkati mereka semua di dalam tugas dan tanggung jawab di tengah jemaat, di tengah bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan bangsa kami. Ya Tuhan, yang pada hari esok
berulang tahun ke-76. Ya Tuhan, Engkau memberkati kami boleh merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Ya, kemerdekaan yang diciptakan oleh Tuhan Allah di tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah itu boleh kami rasakan. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami. Berkati pemerintah juga dalam usaha mereka menghentikan penyebaran corona, ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong, apa yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya segenap masyarakat mendukung itu dengan melakukan aturan-aturan. Baik yang dilakukan melalui PPKM, melalui vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati sehingga program ini berhasil. Dan pandemi COVID-19 pun berakhir, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami, supaya kami boleh mengalami ketertiban dan stabilitas keamanan bangsa dan negara. Ya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolonglah apapun pergumulan kami, ya Tuhan, sebagai orang percaya. Apapun pergumulan kami sebagai jemaat GPIB Mengamaseyang, Tuhan kiranya memberkati hubungan-hubungan kami, satu di antara yang lain, hubungan kami dengan masyarakat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ada hubungan yang baik dan yang harmonis. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik kami sebagai organis, pemandu lagu, tim multimedia, juga Satgas COVID-19. Kami juga ya Tuhan, sebagai majelis, Tuhan berkati pelayanan kami pagi ini, sehingga itu membawa sukacita dan sejahtera bagi jemaat-Mu Tuhan. Bapa terima kasih. Inilah doa kami, ya Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi sampai malam. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama pelayan firman Bapak Pendeta Jeff Talise, Sarjana Teologia. Yang kedua, organis Bapak Beri Kasenda. Pemandu lagu, yang ketiga pemandu lagu Ibu Magda Leslora. Yang keempat, operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus keluarga. Ibadah Pelkat HUT RI keluarga dan ibadah minggu. Yang pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PA PT GPIB Mangamaseang hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 berlangsung secara virtual sesuai jadwal dengan pengaturan oleh masing-masing Pelkat. Yang kedua, ibadah Pelkat PKP GPIB Mangamaseang hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 di Gedung Gereja Mangamaseang secara luring pukul 17.00 WITA. Yang ketiga, ibadah syukur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun dirangkaikan dengan HUT Pelkat GPIB ke-71 tahun pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah ini juga dilaksanakan secara luring live streaming. Yang keempat, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 18.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah ini juga dilaksanakan secara luring dan live streaming. Yang kelima, ibadah Pelkat PKB GPIB Mangamaseang hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang secara luring. Keenam, ibadah Pelkat PKLU Mupel Sulselbara pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di GPIB Betania Makassar. Ibadah ini dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan media Zoom. Mohon keikutsertaan pengurus Pelkat PKLU GPIB Mangamaseang. Yang ketujuh, ibadah hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Gereja Mangamaseang pukul 09.00 WITA. Ibadah ini juga dilaksanakan secara live streaming. Protokoler menghadiri ibadah.
Bagi warga jemaat yang akan menghadiri ibadah di gedung gereja Mangamasyang, diberitahukan hal-hal sebagai berikut. 1. Kapasitas jumlah kehadiran setiap ibadah untuk sementara maksimal sebanyak 30 orang. 2. Sudah melakukan vaksinasi minimal 1 kali. 3. Masuk melalui pintu Provos Arhanud. Perkunjungan Pelkat PT. Pengurus pelayan Pelkat PT GPIB Mangamasyang akan mengadakan perkunjungan ke adik-adik teruna pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA. Perkunjungan ini dilaksanakan secara virtual via video call WhatsApp. Mohon pendampingan orang tua layan pada saat perkunjungan berlangsung. Penutup. Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah ibadah maupun jemaat yang mengikuti ibadah dan acara ini di rumah masing-masing. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mempunyai pelayanan, melalui Majelis Sinode GPIB telah mengutus hambanya, yang dengan hormat kami sebut namanya Bapak Pendeta Darius Pakiding Sarjana Teologia, untuk ada dalam pelayanan sebagai pelayan firman dan sakramen dalam jabatan pendeta jemaat. Bapak Pendeta melalui Majelis Sinode mengutus dari GPIB Getsemani Jember ke GPIB Jemaat Mangamasyang Makassar. Untuk itu pada ibadah kesempatan hari ini akan dilakukan acara perkenalan untuk Bapak Pendeta dan keluarga yang sejak hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sudah berada di kota Makassar. Untuk itu acara yang kita akan lalui pada saat ini, yang pertama adalah pengantar yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan SK Majelis Sinode, kemudian acara perkenalan, dan yang terakhir adalah sambutan dari Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamasyang. Untuk itu kita lanjut pada acara yang berikut adalah pembacaan SK Majelis Sinode GPIB yang akan dibacakan oleh Sekretaris PMJ Bapak Penatua Gustav Dol Tampanguma. Waktu dan tempat kami silakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, izinkan saya membacakan surat keputusan Majelis Sinode GPIB. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 57-21-MS-Romawi 20 KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat GPIB tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi. 1. Terhitung mulai tanggal 28 Juni 2021, mengakhiri penugasan kepada Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi di GPIB Jemaat Getsemani, Jember, selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat. 2. Terhitung mulai tanggal 28 Juni, memberi kepercayaan kepada Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di GPIB Mangamaseyang, Makassar, selaku Pendeta Jemaat. 3. Sebagai pendeta GPIB yang bersangkutan diwajibkan menaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 4. Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi berkewajiban melaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab tugas kepejabatannya selaku pendeta GPIB. 5. Kepada Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi diberikan hak selaku personil GPIB sesuai ketentuan GPIB yang berlaku, serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 6. Pada waktu penempatan dan penugasan ini, Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi ditetapkan telah berkedudukan pangkat penata dengan golongan 3C22. 7. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait tetap diberikan oleh jemaat asal sampai dilaksanakan serah terima. 8. Keputusan mutasi berlaku selama 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan sampai terlaksana serah terima. 9. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait pada bulan berikutnya menjadi tanggung jawab GPIB Mangamaseyang, Makassar. 10. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode nomor 936-MS-Romawi 20 tanggal 31 Oktober 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi. 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2021, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi, MSI, Ketua Umum, Pendeta J. Marlene Yosef, MTH, Sekretaris Umum. Surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada 1. Yang bersangkutan, Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi. 2. GPIB Majelis Jemaat Getsemani, Jember. 3. GPIB Majelis Jemaat Mangamaseyang, Makassar. Demikian pembacaan surat keputusan Majelis Sinode GPIB. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara.
Shalom Bapak Ibu yang kekasih, baik kita juga yang berada di rumah dan di gedung gereja ini. Salam jumpa di hari Minggu saat ini, dan saya mengucapkan kepada kita ada sukacita walaupun di masa pandemi ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Talise selaku pendeta dan ketua majelis jemaat, dan juga para majelis jemaat, PHMJ, dan para pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, dan juga para Korsek yang boleh hadir, BPPJ yang boleh hadir, dan tentunya seluruh warga jemaat yang ada di rumah dalam peribadahan kita pada minggu ini. Saya akan memperkenalkan diri dan saya akan memanggil keluarga saya, istri dan kedua anak kekasih. Mari ke sini, Ma. Sini. Di sini, ya. Sini. Biar kena sorot kamera tuh. Ya, jemaat yang kekasih, Bapak Ibu, ini adalah bagian saya dalam keluarga yang selalu mendampingin dalam pelayanan yang ada. Saya perkenalkan diri, tadi sudah disampaikan bahwa nama saya adalah Darius Pakiding, saya adalah pendeta GPIB dan saat ini hadir sebagai pendeta jemaat di GPIB Manggamaseang. Dan saya memperkenalkan yang pertama ini adalah istri saya, Monica Ronoli Boru Panggabean. Yang kedua, yang sulung adalah anak kekasih saya yang bernama Geral Yonatan Madas Pakiding. Dan yang bungsu bernama Indri Forensia Nadine Pakiding. Ini keluarga-keluarga saya dan juga bagian yang selalu menemani dalam setiap pelayanan selama 22 tahun yang sudah saya jalanin. Dan tentunya mereka ini adalah bagian yang tidak terlepas dari pelayanan. Tetapi saya juga mengucap syukur, berterima kasih karena jemaat di Manggamaseang boleh menerima kehadiran kami. Dan karena itu saya mau katakan saya sangat memerlukan topangan jemaat dan pelayanan khususnya untuk terus kita bekerja sama membangun jemaat ini di keberadaan kita bersama-sama. Oleh karena itu saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, kita akan bersama dalam pentas pelayanan kita di masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini sangat terbatas bagi kita untuk selalu berjumpa satu dengan yang lain. Tapi ada harapan, karena orang Kristen mempunyai harapan, masa pandemi ini pasti nantinya akan selesai dan berakhir. Tapi tidak tahu kapan itu akan berakhir, tapi suatu keyakinan, kepercayaan bagi kita, bahwa semuanya nantinya pun akan selesai. Ini saja yang saya dapat sampaikan, dan saya mengucapkan salam jumpa bagi seluruh warga jemaat, baik yang hadir di gedung gereja dan juga yang berada di rumah. Kita akan bertemu, berjumpa setiap saat di dalam pelayanan kita bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Darius Pakiding dan keluarga. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan lanjut kepada acara berikut adalah sambutan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Manggamaseang Makassar. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua 1 PHMJ Bapak Penatua Yopi Lumendong. Waktu dan tempat kami silakan. Salam. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat
GPB Mangamaseang, Bapak Pendeta Jeff Talise, yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Darius Pakiding dan keluarga yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami hormati para presbiter dan rekan-rekan PHM dan seluruh pelkat dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir baik di gereja secara luring maupun daring di rumah masing-masing. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah mewujudkan pengutusan Bapak Pendeta Darius Pakiding sebagai pendeta jemaat di GPB Mangamaseang. Kurang lebih 1 tahun kami bekerja sama dengan Bapak Pendeta tanpa ada PJ sejak Pendeta Sulfana Hehanusa Nusi dipindahkan atau diutus ke Jakarta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kira ada beberapa hal yang perlu kami ingin sampaikan di sini kepada Bapak Pendeta Darius Pakiding. Yang pertama, puji dan syukur kepada Tuhan. Dan kedua adalah mengenai GPB Mangamaseang. Kita menempati gedung gereja yang berada di lahan Arhanut kurang lebih 50 tahun, hampir 40 tahun. Yang kedua, jemaat GPB Mangamaseang ini cukup luas wilayah GPB ini, kurang lebih 6 kecamatan. Kemudian jumlah jemaat yang ada sekitar 1.500 dengan kurang lebih 500 sampai 600 kakak. Sistem pelayanan di GPB ada 10 sektor. Ada dilengkapi dengan perangkat pelayanan unit misioner yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengenai jemaat-jemaat, GPB Mangamaseang representasi dari Indonesia. Di jemaat ini selain dari jemaat-jemaat dari suku-suku lokal, yaitu ada Bugis Makassar, ada Toraja, kemudian dari luar yaitu dari Manado, Sangir, Ambon, NTT, dan ada juga dari Sulawesi Utara, dari Sulawesi Tengah, semua ada di sini. Dan terutama juga dari Sumatera, khususnya banyak kita jemaat dari suku Batak. Itulah dinamika heterogenitas jemaat GPB Mangamaseang. Kemudian dari segi interaksi komunikasi pelayanan, kita selama berdiri ini sangat kondusif. Baik secara internal kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, dan maupun secara eksternal, khususnya kerjasama dengan pihak Arhanut, dengan pihak Kodam, di dalam membangun jemaat spiritualitas, di mana dinamika-dinamika di dalam pelayanan ada positif, ada juga negatif, tapi itulah hal-hal pergumulan yang kita harus hadapi. Berikut Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di rumah maupun di gereja, kami atas nama jemaat GPB Mangamaseang sangat mendukung dan akan menopang Bapak Pendeta Talise dan Bapak Pendeta Darius Pakiding untuk membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat GPB Mangamaseang untuk bagaimana mewujudkan cinta kasih damai sejahtera dan untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Saya kira ini saja sambutan dari Majelis Jemaat GPB Mangamaseang untuk seluruh jemaat di rumah maupun di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Penatua Yopi Lumendong. Bapak Ibu jemaat sekalian, demikianlah acara perkenalan pendeta jemaat yang baru untuk GPB Jemaat Mangamaseang pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih, saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah
firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berdoa. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar bergelut. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.